Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fadail atau fadilah, keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi perkara yang harus direnungkan bagaimana Allah mencintaimu. Kalau mengaku mencintai Allah, banyak orang-orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi apakah cintanya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah juga mencintai dia, ataukah cintanya hanya bertepuk sebelah tangan? Kita ingin sekali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat hadis yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu." Allah memerintahkan aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membacakan Al-Qur'an kepada engkau, wahai Ubay. Maka Ubay heran. Ubay berkata, "Hal sammani laka?" Apakah Allah menyebut namaku kepadamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Artinya Allah mengatakan, wahai Muhammad, bacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis tatkala itu. Dia tidak sangka bahwasanya Allah menyebut namanya, Allah mencintainya sehingga menyebut namanya, bahkan menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Dan ini yang kita cari. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kita ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh semua orang tidak mengenal kita, tidak jadi masalah. Kita jalan di pasar enggak ada yang kenal kita, kita jalan di mana. Yang penting Allah kenal kita. Yang penting Allah kenal kita. Dikenalnya oleh orang-orang dunia akan sirna. Tidak selamanya kita akan dikenal. Suatu hari kita mungkin dicampakkan. Dihormati tidak selamanya kita dihormati. Ada saatnya kita dihormati, ada saatnya kita direndahkan. Tapi yang kita inginkan kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bahagianya Ubay bin Ka'ab sehingga dia meneteskan air mata tatkala dia tahu Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang yang mencintai saudaranya, seorang yang berkorban kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai dia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wajib kecintaanku bagi orang-orang yang mereka duduk-duduk bermujalasah, bermajelis karena aku. Dan wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Dan Allah mengatakan, dan wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkorban karena aku. Oleh karena para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sepele saling mencintai karena Allah. Kelihatannya sepele saling menziarahi karena Allah. Namun itu tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wajabat mahabbati, wajib kecintaanku bagi orang-orang seperti ini, yang mereka saling menziarahi, jalan dari tempat yang jauh untuk mengunjungi saudaranya. Dia mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan dunia, bukan karena tendensi dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang lelaki
Ada seorang mengunjungi saudaranya di suatu kampung yang lain. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Tatkala orang ini mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, di negeri yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mengawasi orang ini. Allah kirimkan malaikat untuk mengawasi orang ini. Falamma ata alaihi, kemudian tatkala orang tersebut sudah sampai ke saudaranya, datanglah malaikat menghadangi orang ini. Malaikat dalam bentuk manusia mungkin bertemu dengan orang ini, bertanya kepada dia, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Dia mengatakan, "Akhon li fi hadhil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat berkata, "Fahal alaika fallahu alaika halaka alaihi nikmatun tarubbuha?" Apakah kau mengunjungi saudaramu karena ada kepentingan, ada sesuatu yang kau urusi? Mungkin ada sesuatu harta yang kau tinggalkan di tempat tersebut sehingga kau kunjungi saudaramu? Maka dia mengatakan, tidak ada kepentinganku, ghairu anni ahbabtuhu fillah. Hanya saya mengunjunginya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut mengatakan, fa inni rasulu rabbik, sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, perkara menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah perkara yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah saling mencintai karena Allah, maka yang timbul adalah banyak keberkahan, keindahan, ya, kebahagiaan, persahabatan yang indah, saling berhusnudzon, saling membela saudaranya, saling membantu saudaranya. Akan banyak masalah sosial yang hilang gara-gara timbul di atas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, tatkala relasi yang ada bukan karena Allah tetapi karena dunia, karena tendensi dunia, karena hal-hal keduniaan, maka akan menimbulkan banyak masalah sosial, akan saling menjatuhkan, akan ada ghibah dan macam-macamnya.